Assalamualaikum, selamat malam pemirsa Banyuwangi 1 TV. Saat ini luar biasa, malam yang menurut saya dalam program ngobeng atau ngobrol bengi ini dihadiri ada banyak seniman yang kebetulan seniman di Banyuwangi yang diwakili seniman lukis, seniman macam-macam, kebetulan lagi ngobrol bersama atau di acara ngobeng, ngobrol bengi. Saya tidak panjang lebar mungkin, karena ini adalah ada banyak materi, ada banyak yang dibahas pada malam ini, yang mungkin ada banyak manfaat yang mungkin diketahui oleh pemirsa di rumah atau di mana saja untuk acara malam ini. Saya perkenalkan dulu, di sini ada Cak Husen. Selamat malam Cak Husen. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apa kabar ini? Satu persatu nanti saya perkenalkan. Ya, alhamdulillah baik selalu. Oke, Cak Husen. Mungkin bisa dilempar dulu, nanti mungkin kembali lagi. Di sebelahnya ada Cak Windu. Beliaunya adalah seniman juga, seniman rupa. Kalau itu tadi pemirsa, kalau Cak Husen ini adalah pencipta lagu yang sudah tenar di Indonesia, yang kebetulan luar biasa lagu-lagunya yang dikemas dan dinyanyikan hampir tiap saat, tiap hari, udah puluhan juta ini, dalam satu hari itu bisa puluhan juta. Oke, bergeser ke Cak Windu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Di acara ngobeng kali ini luar biasa, tanpa janjian, tanpa semayanan, kita bisa berkumpul rame-rame di studio Banyuwangi 1 TV. Betul. Salam budaya, sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Geser ke sebelah kanannya, nanti berputar ada Cak Kozin, silakan Cak Kozin. Ya, selamat malam pemirsa, salam sehat, salam Amin. Budaya juga, salam rahayu. Kita semua bisa berkumpul hari ini. Ternyata memang luar biasa Mas, di era yang euforia kemarin hilang ini, sekarang kita menjadi euforia baru, suasana baru, habitat baru. Mudah-mudahan ini ide-ide baru akan muncul nanti ke depan, kita bisa ngobrol dengan ngobeng ini lebih panjang, lebar. Oke, siap. Bergeser sebelahnya lagi ada Cak Cahyo. Beliaunya juga ya seniman juga di Banyuwangi. Nanti mungkin akan kita bedah substansi yang dia karya, apa yang dilakukan atau keahlian yang dilakukan, karya yang dilakukan untuk Banyuwangi ini apa saja nanti. Silakan Cak Cahyo disampaikan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat pemirsa Banyuwangi 1 TV. Perkenalkan, saya Cahyo. Orang biasa memanggil saya Mr. Acur dari Acur Live TV Channel. Oke, terima kasih. Sebelahnya, kalau beliaunya biasa dipanggil Cak Paijo, nama aslinya sebetulnya Cak Galang, tapi dipanggil Cak Paijo oleh pemirsanya. Silakan Cak Galang disampaikan. Terima kasih untuk Bapak Bintoro Jalu. Sebelumnya terucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk bapak-bapak pecinta seni ya, selaku pelaku seni. Di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di bulan Syawal. Saya juga terima kasih banyak kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV yang mana tetap mendukung acara, terutama ngobeng atau ngobrol bengi yang pastinya bersama Bapak Bintoro Jalu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Cak Paijo. Kita beralih di sebelah kiri saya. Saya mau menyapa Om Irwan dulu. Om Irwan ini adalah salah satu sedulur juga
Ya kebetulan juga di Banyuwangi, beliaunya juga tidak jauh lah, pernah juga menjadi pelukis ya, cukup erat dan cukup dekat dengan seniman di Banyuwangi. Bisa disampaikan menyampaikan salam dulu Ya, Om Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, Ya. salam persahabatan untuk semuanya. Ya, terima kasih Om Irwan. Nanti kita tanya-tanya panjang lebar Om Irwan. Nah, sebelahnya ini mungkin tidak asing, namanya Cak Sugi Laros. Silakan disapa Cak Sugi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam pemirsa. Wah, ini acaranya dadakan, nggak nyangka tadi ini belum mandi juga ya. Jadi agak asam-asam dikit, mohon Iya. maklum ya. Ya mungkin aja apa itu aja dulu Oke, perkenalannya. oke, terima kasih Cak Sugi Laros. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, acara ini betul yang disampaikan oleh salah satu peserta malam ini yang kebetulan ada yang bilang belum mandi, beneran karena dadakan. Nah, seniman seperti itu. Jadi tidak terkonsep tapi muncul tiba-tiba seperti apa ya? Kalau orang Banyuwangi bilang kayak demit. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Tapi biasanya seniman dimanapun berada termasuk di Banyuwangi punya ide yang luar biasa, tidak dimiliki oleh banyak orang dalam profesi yang berbeda, karena seniman ini ya seiring dengan perjalanan kehidupannya itu tidak hanya lahir yang digunakan, artinya tidak hanya otak yang dipergunakan, tapi ya hati, dan seperti itulah kira-kira. Saya tidak panjang lebar membahas itu, nanti kita bahasakan lebih seru lagi. Saya akan mencoba untuk menyapa Cak Kosin. Cak Kosin ini adalah pencetak lagu. Cak Kosin. Pak Husin. Oh, mohon maaf ya, Husin Halbana. Nah, ini nanti diperjelas lagi biar saya tidak salah kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV. Cak Husin. Silakan. Ini kan temanya kiprah seniman daerah di Banyuwangi terutama. Betul ya. Ya. Apa yang mesti harus kita kerjakan sebagai seniman di Banyuwangi, Cak Husin? Sekelumit aja. Ya. Saya juga bangga sebagai orang Banyuwangi karena kalau untuk di bidang saya yaitu karya lagu, pencipta lagu ini di Banyuwangi, kecuali lagu daerah Banyuwangi dan lagu Jawa, Ya. Banyuwangi sudah menjadi epicentrum, maksudnya menjadi gudang para seniman karya cipta lagu. Terbukti banyak karya-karya yang sudah menasional, Ya. bahkan banyak masuk juga di acara Dangdut Award, di TV nasional dan lain sebagainya, bahkan masuk industri nasional, karena sudah banyak yang menggunakan karya-karya lagu di Banyuwangi. Ya. Nah, untuk para seniman, tadi tipsnya apa? Ya terus berkarya, karena seniman ini sebenarnya beda dengan pegawai dan lainnya. Jadi tidak digaji, yang menggaji ya diri sendiri. Kalau kita tidak berkarya ya tidak bisa. Jadi Ya. ini bedanya. Jadi kita terus untuk eksis tanpa henti. Jadi untuk itu, tapi tidak berhenti di situ karena apa? Kami para pencipta lagu juga ini harus sinergi. Selama ini karya lagu bukan apa-apa kalau kita tidak sinergi kerjasama dengan produser musik, kemudian juga pelaku media yang mempromosikan baik radio, televisi, kemudian juga kerjasama juga dengan singer, penyanyi, artisnya. Jadi satu kesatuan di situ. Ya. Nah, di Banyuwangi ini atmosfernya mendukung karena di sini sudah banyak puluhan produser, tidak ada di kota lain. Terbanyak di Jawa Timur itu kota yang produsernya label perusahaan rekaman terbanyak di Banyuwangi. Penyanyi juga banyak, lahir di Banyuwangi penyanyi nasional. Bahkan mulai zamannya Emilia Contessa, Nini Carlina sampai sekarang era-eranya sekarang saya dan lain-lain banyak dari Banyuwangi mendukung industri arranger lagu juga ikut juga mendukung. Kemudian nah kali ini juga sama sebagai pencipta lagu saya terima kasih di Banyuwangi, atmosfernya, lingkungannya sangat mendukung. Ini menjadikan terus seniman bisa bergerak dan akhirnya kita mendapatkan banyak reward dari industri musik itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi Banyuwangi ini menjadi epicentrum gudang seniman kalau untuk lagu daerah itu sudah bagus menasional. Ini sudah diakui nasional. Nah, apalagi sekarang ada teman-teman pelukis ini, ada produser dan sebagainya, kita nanti akan bersinergi, ya kan? Iya. Bersinergi. Jadi harus ada sinergitas yang dibangun dari seniman di Banyuwangi. Tidak ada seniman tentunya ya, semua pihak ya. Semua pihak ada produser, kemudian media, pelukis, kemudian Tuan Baron ini juga sama ini. Iya. Iya. Jadi kiprah seniman di Banyuwangi tidak bisa berdiri sendiri ya, Cak Husin ya. Jadi semuanya harus bisa saling merangkul dan
menata pondasi untuk kebersamaan, saling merangkul itulah, Betul, kira-kira iya. begitu. Cak Husin, kalau saya boleh tahu, sebetulnya dulu Anda kan sebagai pencipta lagu saat itu mungkin mulai tahun berapa kalau boleh tahu Cak Husin? Saya masih mulai ya mungkin 8 tahun 10 tahunan ya di 2009. Pernah mengalami apa bahasanya, bahasa istilahnya kalau orang Full usaha itu ya start, ada ya. keemasan gitu Oh, ada, ya, masa bisa keemasan, diceritakan itu. momentum. Kemudian sampai hari ini apa yang kurang, apa yang lebih mungkin disampaikan Betul. itu. Ya, silakan. Nah, ini tips saya mengalami keemasan sebenarnya begini. Kalau ini kan tiap pencipta lagu berbeda-beda tipsnya. Tipsnya saya selalu adaptasi dengan perkembangan zaman. Ya. Di saat era campur sari murni dulu, Ya. di era-era booming campur sari, saya membuat lagu Mendem Kangen karena memang eranya begitu. Kemudian di era saat itu musim YKS dan sebagainya juga sama. Ya. Kemudian di eranya NDX, lagu-lagu nge-rap, saya membuat Konco Mesra. Ya. Adaptasi itu. Kemudian di era sama, saya juga tidak berkembang di lagu Mendem Kangen aja. Bagi peran kanan kiri. Kemudian masuk di era-era lagu-lagu duet dan sebagainya sama. Sekarang di era ambiar, saya juga masuk ambiar lewat lagu Dada Sayang. Sebenarnya tipsnya itu. Kalau kita tidak begitu berkembang zaman dengan era-era hit itu, saya akan tergilas. Arahan genre saya. Harus mengikuti berarti ya. Iya. Soalnya ini arahan dari Tuan Baron begitu juga. Iya. Ini Tuan Baron ini misterius. Pak Imam, nanti ya. siapa itu? Ya, Pak Imam. Ya. Kemudian gimana? Dibanding ada banyak pengalaman pada posisi dulu, zaman keroncong lah, zaman terus kemudian hari ini sampai detik ini. Mestinya Anda punya pengalaman apa yang menjadi kelemahan, apakah dulu mencari uang mudah dan sekarang sulit, terus apa yang diupayakan hari ini Cak Husin? Anda sebagai seniman yang mewakili pada pencipta lagu, kan banyak juga di sini, di Banyuwangi ini pencipta lagu, apa saran-saran yang mungkin Betul, disampaikan? iya. Nah, pada saat di era fisik VCD, Ya. itu memang waktu itu lagu sangat berkembang pesat. Sekarang Iya. eranya masuk era digital. Jadi sekarang ini pandai-pandai bekerja sama, yakni kalau bisa karya cipta membuat konten sendiri. Membuat konten sendiri untuk kerjasama karena apa? Sekarang murni bukan hanya royaltinya juga dari YouTube, Nah, dari itu. RBT dan lain sebagainya. Nah, mungkin tips-tipsnya untuk mendapatkan royalti ini kemarin kan sudah ya alhamdulillah sama Bapak Jokowi sudah ada PP nomor 62 itu tentang royalti kepada pengarang lagu. Jadi lagu-lagu yang dibawakan di rumah karaoke, kemudian lagu dibawakan di televisi, radio, bahkan di panggung itu ditarik royalti. Oh, dapat royalti Dapat itu. royalti, ada royalti. Jadi Setiap kalau tahun penciptaan diberikan. Anda itu di Lagu Mendem Kangen nanti misalkan dibawakan di karaoke, tempat di karaoke restoran, misalkan, restoran sebagainya, misalkan, ya. itu dapat royalti. Dapat royalti. Di Nah, televisi ini belum dan diketahui sebagainya, oleh radio. pencipta Nah, lagu yang lain di Banyuwangi. betul. Nah, Ini harus disampaikan ini disampaikan, dengan tapi ya. ada prosesnya. Nah, ini disampaikan. Pemerintah mempercayakan kepada namanya WAMI. WAMI itu salah satu maksudnya badan yang Ya. mereka diserahkan Mewadai. untuk mengkolek dari seluruh rumah karaoke dan sebagainya diserahkan. Tapi kalau pencipta lagu tidak mendaftar menjadi anggota WAMI, Tidak dapat royalti. ya mau diserahkan kemana duit? Oh, betul. Jadi kalau bisa teman-teman dari seniman-seniman daftar dulu ke WAMI. Saya mendaftar kemarin sempat saya sudah mendaftar ke WAMI. Kemudian WAMI itu akan mengkolek, nggak tahu jumlahnya sudah global gitu. Iya. Rumah karaoke ditarik, lah nanti sudah dapat vitamin D kita. Dapat. Iya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah begitu. Iya. Nah kalau bisa teman-teman juga para seniman juga sama. Iya. Itu untuk dapatkan royalti itu juga mendaftar menjadi anggota WAMI dan juga mempublishingkan lagu, ada publishing. Syaratnya harus menjadi anggota WAMI. Anggota WAMI dan kita ikut publishing. Oke. Ada publishing banyak, silakan memilih namanya publishing lagu. Nah, sekarang cara mendaftarnya bagi pencipta lagu untuk bisa mendapatkan royalti itu. Betul, bisa langsung di internet, akses itu langsung ketik aja WAMI lah, di sana minta untuk formulirnya kita mendaftarkan. Oke. Kalau kita setelah mendaftarkan lagu-lagu gak berhenti di situ, ada namanya publishing. Soalnya lagu saya Mendem Kangen ya. Ya. Saya daftarkan di publishing. Mereka akan membantu mendaftarkan ke WAMI lagu itu. Sementara aku cuma menjadi anggota. Nah, lagu Mendem Kangen, siapa saja yang mengupload lagu saya Mendem Kangen, baik itu di acara hajatan, di YouTube, di apa aja media apa saja, Ya. langsung diklaim, diambil duitnya semuanya. Sama Jadi masuk kepada siapa yang menjadi penciptanya lagu itu. Tujuannya itu saya nggak Ya. perlu untuk menuntut yang membawakan lagu saya di
digital YouTube itu. Lah itu akhirnya didaftarkan di situ. Kalau WAMI tugasnya mengambil di rumah karaoke, restoran dan sebagainya itu WAMI. Nanti diambil semua. Jadi sudah WAMI itu tugasnya. Jadi pencipta nggak usah sibuk-sibuk golek sopo sing nyanyekno ini. Jadi WAMI yang ngawasi dan mengawasi mencatat iko karaoke yang ABC itu menyanyikan lagunya penciptanya Cak Osin misalkan. Itu nanti dia yang akan mendapatkan mengakomodir lah. Kemudian memberikan kembali kepada hak penciptanya itu royaltinya itu. Karya cipta itu sebenarnya juga menjadi warisan. Kalaupun setelah wassalam pun nanti juga diteruskan anak cucunya. Jadi warisan terus gak berhenti. Tapi gitu jadi ya. di Kempot ada pewarisnya begitu. Sama mungkin juga pelukis juga sama kan ada pewarisnya juga kan karya-karya cipta, karya pelukis juga ini. WAMI gitu, betul saya ini juga informasi lah dari Tuan Baron kan Dewan Suro dia. Ini jadi namanya Tuan Baron ini nanti diundang hadirkan personal podcast gitu ya khusus karena dia networknya luar biasa. Ada satu pertanyaan lagi sebelum saya bergeser. Hari ini banyak kan di Banyuwangi mungkin junior jenengan ya Cak Osin yang mencoba untuk melakukan karya dengan menciptakan sebuah lagu. Ini penting mungkin disampaikan kepada ya siapapun yang pernah melahirkan atau menciptakan sebuah lagu. Jadi siapapun, kalau misalkan hari ini kan sulit, kalau dulu di zaman CD atau kaset mereka langsung ke produsen. Hari ini kan mau bikin YouTube mendapatkan royalti dari YouTube aja kesulitan hari ini karena banyak persyaratan. Nah, ini ada terobosan baru yang disampaikan Cak Osin sebagai salah satu senior mungkin yang menjadi profesi pencipta lagu, harus menjadi anggota WAMI. Anggota WAMI, dan di sana nanti lagu. Ya, nanti di sana dapat royalti secara ya mungkin manajemennya bagaimana saya tidak tahu gitu. Terima kasih Cak Osin. Sama-sama. Oke, bergeser sama Cak Windu. Jadi ini temanya tetap kiprah seniman di daerah. Tetap semuanya harus berusaha, baik seniman lukis, seniman yang mungkin Cak Osin tadi Cak Husin tadi itu di pencipta lagu. Cak Windu bicara soal Banyuwangi. Anda juga mewakili dari seniman rupa, seniman lukis. Apa yang mesti harus diberikan semangat kepada semuanya ini Cak Windu? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu sama Mas Husin Albana. Husin. Karena apa? Sebelumnya saya tidak tahu kan tadi ada royalti. Iya. Ini lagu-lagunya itu kalau saya lagi ngelukis, saya dengarkan. Loh ini bayarnya royalti gimana? Oh, iya. Orang kalau lagi berkarya ya kayak saya melukis itu paling enak ya dengarkan lagu-lagu musik gitu ya. Iya, salah satunya ya karangannya Mas Husin ini. Iya, ini Husin Albana. Nanti diganti lagi orang nggak kenal. Ya. Nah ini mungkin royaltinya kasih lukisan aja ya. Bisa begitu kan. Jadi tidak hanya sekedar uang. Lukisan lebih mahal kan juga bisa. Ya, betul. Biar kita saling itu tadi bersinergi. Jadi karya-karyanya Mas Husin juga kita nikmati, begitu juga karya-karya saya Mas Husin juga menikmati itulah. Tentang kiprah seniman daerah Banyuwangi, saya kira luar biasa. Atmosfer seni di Banyuwangi ini mulai dari musik, dari tari, lukis, semuanya itu saya kira diperhitungkan lah kalau di Indonesia ini. Jadi kebetulan letak geografis kita kan sangat strategis ya, di ujung timur Pulau Jawa berdekatan dengan Bali. Otomatis itu tadi budaya kita juga saling mempengaruhi lah dengan budaya Bali yang agak mirip-mirip seperti tari Janger, tari itu kan mirip juga dengan Bali lah, itu keuntungan kita. Terus pelukisnya juga gitu, pelukis Banyuwangi itu juga banyak yang berkiprah di Bali. Ya itulah keuntungan letak kita geografis Banyuwangi itu berdekatan dengan Pulau Bali. Saya kira
Seniman-seniman tidak hanya seni lukis saja, yaitu tadi semuanya itu harus saling bersinergi untuk membangun Banyuwangi bersama. Ya mudah-mudahan ke depan ini sinergitas kita itu semakin terjalin. Mulai dari Mas Cahyo nanti memberikan input ke seniman lain, terus Mas Husein Albana dan sebagainya. Mungkin Mas Irwan ini sebagai kolektor lukisan nanti bisa juga memberikan input-input kepada seniman-seniman yang lain. Saya kira gitu. Oke, terima kasih Cak Windu. Bergeser dulu Cak Khosin. Tadi Cak Husein, ini Cak Khosin. Silakan Cak Khosin. Ini terkait dengan kiprah seniman di daerah. Anda juga pelukis juga yang ya dikenal juga lah. Silakan. Apa yang mesti harus kita gali, kita bareng-bareng bersama untuk membangkitkan tidak hanya SDM-nya, tapi bicara daerah, semuanya betul tadi awalnya memang harus bersinergi. Siapapun. Silakan Cak. Ya, betul sekali lagi ya. Saya tadi ngulik dari kata-kata Mas Husein itu luar biasa, inspirasi ya. Pertama, kita membangkitkan gairah berkesenian Banyuwangi. Kedua, kita menggali potensi budaya Banyuwangi. Sebetulnya masih banyak akar budaya Banyuwangi yang belum kita sentuh sebagai akar budaya seni rupa kita ya. Terutama di ide-ide brilian sebetulnya harus digali lagi kepada seniman muda ini, karena apa? Lokal wisdom kita ini luar biasa, budaya kita ini Banyuwangi ini kaya. Di samping itu seniman-senimannya juga luar biasa banyak Mas. Di Banyuwangi ini seniman rupanya itu kurang lebih lah. Ada sekitar 250 seniman lukis yang sampai sekarang masih eksis berkarya. Yang kemarin yang Mas Windu bilang tadi di Bali itu juga ada, masih banyak yang di sana. Di luar Bali, di Jogja, Surabaya, bahkan mungkin ada yang di luar negeri ya. Seniman Banyuwangi, di seniman rupa, mungkin juga seniman yang lain, banyak Mas. Kita itu memang gudangnya seni. Nah ini terkait dengan sinergi itu memang luar biasa. Dari awal kita membutuhkan satu visi, ya, satu misi yang gimana ke depan ini grandmasternya kita buat mengarah pada sekarang kan demokratisasi digital. Ya, kita gimana memanfaatkan digital yang tadinya kita konvensional sudah dibatasi dengan protap dan sebagainya. Gimana kita menyambut euforia di era pandemi ini, tetap kita terus mencari terobosan baru dengan energi yang saling terkoneksi antara satu bidang seni yang lainnya, kita menjadi satu kesatuan rangkaian menjadi kompak Mas. Ya. Saya kira itu Banyuwangi luar biasa. Kalau satu seia sekata, kalau saya kata orang Jawa itu saiyak saeko proyo. Jadi semua saling bahu-membahu. Saya kira luar biasa Banyuwangi ke depan akan lebih maju dan dunia akan melihat. Oh, ini amin, amin. Ya, betul. Jadi apa yang mungkin kita bahas awal-awal tadi, sinergitas yang dibangun itu harus tetap dilakukan dan menjadi pondasi agar supaya tidak hanya SDM-nya yang menjadi nilai manfaat, tetapi secara keseluruhan, sadar tidak sadar, daerah Banyuwangi sendiri akan moncer, lebih pesat, lebih maju, lebih berkembang. Dan tentu kita tidak membandingkan lah daerah lain karena kekompakan, kebersamaan, sinergitas itu yang dilakukan. Tadi ada pelaku yang melukis, kemudian ada pelaku yang menciptakan lagu, kemudian ada yang nyanyi. Juga dibutuhkan publisher atau mungkin orang yang mewadahi mereka-mereka yang saat ini butuh diwadahi. Nah, saya akan coba, ini ada Cahyo. Cahyo ini diam-diam tapi ya wah moncer di Banyuwangi Selatan. Beliaunya ini membuat program namanya Ajur Lab di daerah Banyuwangi Selatan sana, dan orang cukup banyak tahu. Tidak hanya di Banyuwangi nih kalau boleh saya ngomong. Saya bangga punya rekanan, sahabat, sedulur seperti Cak Cahyo ini. Jadi apa yang menjadi niat upayanya itu tidak hanya diketahui di Banyuwangi, bahkan orang di luar negeri pun
sudah bisa melihat apa sinergitas untuk kita-kita yang duduk di sini. Silakan. Iya, terima kasih ya atas waktunya. Ini topiknya adalah kiprah seniman daerah. Ya, daerah itu artinya kan tidak di kota, tidak di pusat kota. Betul. Tentu mempunyai tantangan yang berbeda. Tantangannya ibaratnya kalau kita itu di kampung terpencil, untuk mempromosikan akan berbeda dengan yang ada di kota, akan lebih mudah. Itu sebabnya saya itu di bagian, kalau dibilang seniman ya bukan, tapi saya mempunyai media untuk mengekspos seni hiburan. Nah, dan karena bidang saya adalah mengekspos, maka saya lebih fokus kepada pola branding, membranding diri sendiri supaya bisa mengangkat branding teman-teman. Ya, dunia hiburan media seperti itu, karena saya juga anggaplah sebuah media untuk informasi. Nah, di branding yang kita lakukan, yang dilakukan Ajur Live saat ini, untuk bisa memperkenalkan daerah ke dunia luar. Itu saya awali dengan setiap pembukaan kami yang mengatakan bahwa saat ini kita sedang dipancarluaskan dari Sunrise of Java, istilahnya seperti itu, sehingga orang akan tahu kilo daerah Banyuwangi seperti itu. Itu yang pertama. Intinya sebuah branding ya yang harus dilakukan bersama-sama supaya sebuah branding utama ini nanti bisa dikenal di dunia nasional maupun internasional. Itu pikir saya kiprah seniman daerah. Jadi namanya di daerah kalau bisa ya bersatu supaya nanti dengan satu logo, anggaplah setiap kali orang bertanya maka katakan Banyuwangi, bukan katakan saya, istilahnya itu salah satunya. Kalau di daerah harus seperti itu ya, supaya dengan daerah yang terkenal kita semua bisa terkenal. Nah, bicara tentang kita supaya dikenal, kiprah kita supaya dikenal oleh nasional dan juga dunia, karena hari ini yang dibutuhkan tidak seperti dulu secara konvensional, di mana seperti seorang pelukis itu langsung menjual dengan cara mungkin diiderke atau dipajang di sebuah tempat. Maka bagaimana caranya ini lukisan bisa dilihat saat dunia? Kiprah yang harus kita lakukan sebagai seniman daerah, karena kita jauh dari pusat, istilahnya seperti itu. Selama ini Cak Cahyo ketika melakukan karyanya di daerah Banyuwangi Selatan, pernah nggak melakukan kegiatan bersama gitu dengan teman-teman seniman di Banyuwangi, atau mungkin mengakomodir kegiatan itu dengan teman-teman yang ada di wilayah Banyuwangi kota lah, pernah nggak? Iya. Jadi karena saya juga bergerak di bidang media hiburan, maka karena saya medianya, maka saya harus mengambil hiburannya gitu. Saya media, harus ada hiburan, seperti bekerja sama dengan pencipta lagu, bekerja sama dengan penyanyi, dan bekerja sama harapan saya juga dengan pemusik, dan juga bisa dengan seniman-seniman yang lain, lukis dan apapun. Karena intinya adalah alhamdulillah saya lahir itu dari pola digital dulu, bukan dari senimannya dulu, digitalnya dulu. Dan alhamdulillah hari ini digital menjadi sebuah ruang utama yang terbesar. Makanya saya mencoba untuk mengajak
teman-teman yang mungkin saat ini belum mempunyai ilmu digital atau media digital sendiri, yuk kita gabung di sini. Setelah Anda bisa, ya silahkan, karena branding terbaik adalah branding diri sendiri. Semuanya harus mempunyai branding. Ya, saya tahu Azure Lab ini kan ada banyak penyanyi ya. Betul. Dari mulai yang usia SD, SMP, SMA gitu kan. Betul. Nah, itu dulu idenya gimana? Niatannya gimana Azure Lab menyelenggarakan hiburan seperti itu? Iya. Kalau awalnya, karena ini berhubungan dengan seni ya, saya mempunyai sebuah program acara yang topiknya adalah mengangkat nama pencipta lagu. Itu awalnya. Kenapa? Karena sebuah lagu yang seviral apapun, itu yang akan dikenal adalah judul lagunya dan penyanyinya. Lah terus pencipta nih, piye? Pencipta lagu itu diberikan dengan tulisan kecil bagian bawah dan kadang tidak terlihat. Padahal lahirnya lagu itu dari pencipta. Nah, itu sebabnya saya membuat sebuah program acara waktu itu adalah mengekspos komunitas, dan pada saat itu saya mengekspos komunitas pencipta lagu. Jadi saya ekspos, ini loh pencipta lagu yang sebenarnya itu ini. Nah, itu awalnya. Jadi jadinya setelah penciptanya yang saya ekspos, baru ini hasil karyanya ini kemudian diekspos dengan cara apa? Mendatangkan artis-artis baru yang akan menyanyikan lagu ini. Ini kemudian yang saya ekspos, didampingi oleh penciptanya. Dan di situ juga pencipta saya manfaatkan untuk komen atau mereview si A ini kualitasnya begini, dalam artian untuk mendidik mereka, bukan kemudian menjatuhkan atau apa, tetapi lebih pada ayo belajarlah ini, atau kamu cocok dengan lagu ini. Dia mempunyai kompeten untuk berbicara tentang itu, karena pencipta lagu biasanya lebih bisa merasa siapa yang lebih bisa menyanyikan lagu ini. Betul. Jadi dievaluasi, ada seleksi di situ ya. Cara tidak langsung masukan dari komentar-komentar itu kan menjadi data juga. Nah, akhirnya dan juga sebagai sebagai media untuk artis-artis ini sukses, karena dia pencipta lagu. Melihat anak bagus, wah ini cocok, saya punya lagu, ini tak ambil, ini potensinya. Makanya setelah mengambil pencipta, lahirlah yang saya tulis adalah calon bintang BWI-nya. Karena ini bibitnya. Gitu loh. Nah, jadi melahirkan seniman itu ya. Nah, gitu. Oke. Dalam kendala-kendala buat wadah mencari bibit seniman di profesi penyanyi itu juga tidak gampang, ada proses. Kadangkala saya disuruh mandu, jadi mandu acara CBB calon bintang Banyuwangi itu. Sebisa mungkin saya harus membuat acara ini menjadi wah. Terus yang kedua juga acara seperti KTV itu yang nyanyi juga masyarakat Banyuwangi. Nah, harapan besar dari saya itu di zaman sekarang mungkin lagu-lagu yang lama itu kan sudah banyak orang yang nggak kenal. Ya, dengan cara seperti ini seperti masyarakat yang usianya di atas rata-rata 50 tahun, mereka itu bernyanyi, saya tuh bangga. Setidaknya lagu-lagu dari sang pencipta itu tetap lestari. Itu yang saya suka. Terus selanjutnya juga saya tuh mempunyai keinginan dengan cara jenengan bernyanyi adalah salah satu cara untuk olahraga pernafasan. Nah, di situ. Terus yang selanjutnya CBB calon bintang Banyuwangi seperti yang sudah diadakan Pak Timbul Mayang, terus Pak Seger Irwandoko dan aja juga kayak artis-artis pemula. Itu saya tuh harus, apalagi kerjasama dengan Banyuwangi 1 TV. Saya tuh sangat bangga sekali gitu loh, Pak. Itu sinergi itu yang seperti itu. Sebisa mungkin saya harus membuat suasana ini wah.
Ya. Terus yang kedua, juga masyarakat pemirsa itu masyarakat bisa menerima, ternyata Hajjul itu temanya bukan ini saja. Selain itu juga kadang mungkin ada 1-2 sih masukan dari masyarakat, Mas bikin acara ini, Mas bikin acara ini. Kita tuh selalu oke, apalagi saya apapun kondisinya saya harus siap. Oke, terima kasih Cak Galang atau Cak Paijo. Ada banyak ini yang harus saya tanyakan lagi, nanti memutar lagi ini ada Cak Sugi Laros, mungkin ada yang bisa ditambahkan dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman barusan itu Cak Sugi. Jadi kiprah seniman di daerah termasuk di Banyuwangi ini sudah dan sedang ini. Nah ini tinggal nanti bagaimana para pelaku seni ini, siapapun, tadi ada yang sebagai pencipta, kemudian pelukis, dan ada yang mencari bibit penyanyi, dan bahkan dia membuat ruang media, tidak hanya di medsos, tapi melalui televisi, dan sampai tembus ke luar negeri. Nah ini kan perlu juga digabungkan menjadi satu untuk mewujudkan hal harapan baik kepada siapapun, terutama pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Apa yang mesti harus sampaikan sebagai perwakilan pelaku seni juga di Banyuwangi, Cak? Ini tadi kan yang disampaikan itu udah keren-keren itu. Jadi kadang saya ini bingung mau ngomong apa. Jadi kayaknya ada kehabisan bahan. Enggak kreatif. Oke. Dulu pembagian mic urut kayak orang ngantri. Iya. Apa ya? Karena ini dadakan ya. Sebetulnya mudah-mudahan ini ada sinergi yang terus dibangun. Pada akhirnya nanti kan semua elemen-elemen ini kan bisa berkolaborasi. Betul. Sehingga akan membuat sesuatu yang hebat pada akhirnya. Jadi nanti kan saya pikir kalau seniman mungkin itu di sini ada pengarang lagu dan sebagainya. Ini kalau dikemas ini kan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi mungkin idenya dari sini ya, dari ngobrol begini. Amin. Nanti kita mau berbuat apa ini? Mungkin dari ini tadi calon apa tadi? Calon bintang BWI. Calon bintang Banyuwangi. Mau bikin calon pelukis untuk anak-anak kan juga bisa. Mungkin itu sangat menginspirasi sekali. Tapi yang penting gini, semangat ini kan juga harus terus berlanjut, bukan selesai di acara ini aja. Jadi saya harap ini akan menjadikan semangat yang baru, tentunya nanti untuk Banyuwangi yang lebih hebat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan nanti kayak mungkin instansi pemerintah, siapapun yang juga harus terlibat juga bareng-bareng. Mau terlibat lebih dalam lagi tentunya seperti itu. Jadi dengan kolaborasi ini saya yakin kok Mas. Jadi akan ada sesuatu yang baru nanti. Tentunya itu yang lebih menarik dan hebat itu. Itu mungkin harapan saya. Mudah-mudahan terus ada kesinambungan ini. Ya, oke. Terima kasih Cak Sugi. Saya akan coba ke Om Irwan ini bicara atau ngobrol bengi kiprah para teman-teman seni, pelaku seni di Banyuwangi. Om Irwan, silakan. Ya, saya sendiri dari Bali, cuman untuk Banyuwangi saya sampaikan saya sangat salut ya, potensi untuk kesenian sama pelukis termasuk penyanyi artis itu di Bali untuk orang-orang Banyuwangi sudah tinggi lah nilainya. Iya. Jadi untuk pelukisnya saya hargain, potensinya sangat luar biasa. Lagu-lagu Banyuwangi juga di Bali udah dikenal dan saya harap untuk teman-teman semua kompak aja, kompak dan berusaha untuk lebih maju ke depannya. Selama ini Anda lihat bagaimana ketika ya itu dari sudut seni di bidang lagu misalkan. Kalau yang lain
Yang lain sumber daya alamnya juga luar biasa ya. Di Bali itu ada Kabupaten Badung, itu cuman punya pantai, Pak. Ya. Kabupaten itu ya. Di sini kabupaten punya semuanya. Ya. Satu gunung, laut, air terjun, apapun kayaknya lengkap. Ya. Jadi ini yang mesti dikembangkan. Ya. Dan kita promosinya sekarang ini juga Menteri Pariwisata kayaknya support sekali, dan sebelumnya juga support, dan sekarang orang-orang di sini harapannya SDM-nya harus diperbaiki dan dikembangkan, itu aja. Iya. Ada banyak kelebihan, cuman kemasannya yang kurang, kira-kira begitu ya. Benar. Satu pondasi untuk kemasan itu, kalau tidak bersama-sama, tidak bersinergi, ya tidak akan terwujud. Kira-kira begitu ya Om Irwan. Terima kasih Om Irwan. Oke, ya saya akan kembali sebelum saya tutup, karena waktunya mepet ya Cak Husein. Mungkin ada yang disampaikan mewakili dari rekan-rekan di sini, Cak Husein. Iya, saya juga terkesima dan juga bagus tadi masukannya, ada mewakili dari teman-teman pelukis, kemudian juga dari event organizer, kemudian media, dan para pelaku seni lainnya. Saya juga mewakili dari Karya Cipta. Artinya begini, yang terpenting ini mungkin dimulai dari, ya kita memulai, semoga dari di malam hari ini kita semuanya sepakat bahwasanya kalau kita guyup rukun ini makan akan kokoh, kalau cerah agawe bubrah gitu loh. Untuk itu kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan mungkin berkaitan perbedaan-perbedaan, mari kita bersama-sama untuk artinya demi kemajuan Banyuwangi. Yang penting satu, bagaimana kita berkarya gitu aja. Tadi berkarya itu adalah kekuatan seniman itu sebenarnya lewat berkarya. Itu karena apa? Karya itu sudah mewakili 1000 kata sebenarnya. Kalau karya saya memendam kangen, karya lukisnya Pak Moses, mungkin karya dan teman-teman, itu sudah mewakili 1000 kata. Jadi lewat karya itu Anda bisa itu menunjukkan ini kekuatan energi besar kepada halayak, bahkan menasional. Nah, ini saya salut juga pada teman-teman pelukis ini. Teman-teman pelukis, makanya saya kepingin bersinergi dengan teman-teman pelukis. Nantinya kita next time akan mengadakan sebuah ajang yang besar. Kemudian kita expose bahwasanya menunjukkan ini loh, pelukis ini ada kolaborasi antara teman-teman dari event organizer, kemudian juga kurator, kemudian kritikus, kemudian dari pelaku lainnya untuk kita mengadakan sebuah event untuk mewarnai sumbangsi kepada hari ulang tahun di Kota Banyuwangi nantinya ya. Di bulan Desember, mari kita bersama-sama pelukis, ini waktunya untuk kita menunjukkan eksistensi. Saya siap untuk bersama-sama bersinergi. Karena apa? Karya-karyanya cukup besar pelukis-pelukis di Banyuwangi ini. Saya juga kagum walaupun saya sebagai pencipta lagu. Bayangkan ada dari Jakarta juga ada pelukis itu seperti Ki Gamblang Carito, kemudian ada dari Auki juga itu yang di Jogja, kemudian ada yang di Bali, dan merata, maksudnya pelukis yang dari Banyuwangi. Bahkan ada kurator nasional yang berasal dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi? Ada, itu Pak Agus Darmawante itu dari Banyuwangi. Penulisnya juga ada dari Banyuwangi. Itu juga ya. Dan semuanya, jadi lengkap sebenarnya, potensi-potensi itu sudah menasional. Kalau kita sinergikan, kemudian kita ekspos ini akan menjadi kekuatan besar untuk ekspos nasional. Karena berdiri sendiri tidak bisa. Artinya gitu, saya pun, penyanyi pun sebesar-besarnya seorang penyanyi tanpa bantuan seorang produser, bukan siapa-siapa. Penyanyi sebesar superstar seperti Michael Jackson pun tanpa seorang produser namanya Jewry Winter dari Universal bukan apa-apa. Jadi itu harus kolaborasi. Nah, teman-teman pelukis ini, mari kita dukung semuanya kolaborasi. Nanti juga sama akan menjadi kekuatan. Kita dukung event organizer. Anda berkarya aja, nanti dilakukan sinergi itu yang bergerak event organizer kerjasama dengan media, kemudian dengan kurator, juga dengan entrepreneur lainnya. Itu nanti akan menjadi sebuah kekuatan, kita publikasikan gaungnya, gregetnya, ya kan, awareness-nya. Gitu. Jadi united we stand, divided we fall. Oke. Hidup pelukis dan juga seniman Banyuwangi. Luar biasa. Mudah-mudahan manfaat. Saya coba untuk mewakili dari semua teman-teman. Barangkali ada kalimat-kalimat yang tidak nyaman, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di Ngobrol Bengi yang lain. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.